Halo semua, saya tidak bosan-bosannya mengajak Anda untuk jalan-jalan terus. Kali ini kita jalan-jalan ke mana yo? Yaitu ke pantai Batuan Gunung Api Pancur. Di mana tempatnya? Tempatnya ini ada di ujung timur Pulau Jawa, di Taman Nasional Alas Purwo. Dalam Taman Nasional. Nah, ini kita sudah memasuki Taman Nasional Alas Purwo. Kebetulan suasananya lagi hujan. Yuk kita terus masuk yuk. Di sini saya ajak untuk melihat lebatnya, serunya di dalam Taman Nasional Alas Purwo, yakni satu-satunya hutan yang ada di ujung timur Pulau Jawa di Kabupaten Banyuwangi. Nah, jangan lupa bahwa di tempat ini adalah salah satu situs geologi yang ada di dalam Ijen Geopark. Nah, kita sudah nyampe ke Pancur. Ini teman-teman juga sudah di depan itu di signboard dan sudah diberikan penjelasan oleh narasumber. Nah, tidak banyak yang dijelaskan di sini tadi karena sudah dekat ke pantai. Kita langsung ke pantai, kita lihat apa saja yang akan dijelaskan, batu-batuan apa saja yang akan dijelaskan oleh narasumber. Karena baru saja hujan, ini nampaknya air juga cukup keruh, tidak sebening seperti biasanya ketika saya jalan-jalan ke tempat ini. Biasanya bening sekali. Kita coba yang di dalamnya ya. Yang sini lihat tuh. Ya. Dia reaktif ya. Dia lebih reaktif karena dia di dalam masih fresh. Tapi kalau yang sudah di luar dia kena angin, kena udara, kena pelapukan. Makanya kalau orang geologi ngambil sampel pasti dia tidak yang di luar gini. Betul yang tersingkap, tapi cari yang fresh yang di dalam. Karena kalau nanti dinilai atau dimasukkan ke dalam lab pasti berbeda hasilnya. Kira-kira begitu. Bagaimana menjelaskan sebagai pemandu wisata ke depan ya. Kalau teknik kan belum. Jadi supaya kalau mereka ngejar Anda juga bisa lebih mudah nih. Maka kuasai dulu 3 jenis batuan. Apa aja? Ada yang kita tahu? Satu orang. Tadi dapat hadiah. 3 jenis batuan. Apa? Tipe batuan boleh awal 3 jenis batuan. Kalau tidak tahu itu kacau. Ya. Mas Angga biasa ikut seminar. Ya, sedimen batu. bagus. Oke. Kedua, sedimen sama ke depan sama. Sedimen itu sama. Jadi sekunder dia. Sedimen Tiga jenis yang pokok. Menamuk. Jadi itu harus dikuasai dulu. Yang paling gampang ya batuan beku. Batuan beku masih tadi ada pembagiannya kan, beku dalam, beku luar. Kalau beku dalam itu proses magmatik yang masih di dalam dia. Tadi membeku secara perlahan. Nah nanti panjang lagi ceritanya. Batuan luar berarti hasil dari letusan atau erupsi kan. Nah sudah keluar dia. Lalu batuan seperti ini harus tahu. Metamorf itu kan bahasa yang termasuk spesifik ya. Diganti boleh batu bahan atau malihan misalnya gitu. Bahan paling gampang ya. Lalu batuan apa tadi itu batuan endapan sedimen. Nah sekarang batuan gamping ya. Lalu batuan breksi. Ini apa kira-kira coba sekarang analoginya? Ini batu apa termasuknya? Hah? Batuan endapan. Nah ini mantap ya. Catat Mas Amin tadi ya? Iya, sekali-kali. Amin. Mantap. Ya. Jadi harus tahu dulu batuan gamping ya, itu juga batuan sedimen. Sama juga dengan breksi. Nah, yang ini adalah breksi vulkanik ya. Gamping juga sama. Ini sudah melalui proses tadi tertransportasi. Nah, breksi itu apa tuh? Nah, tadi kan saya bilang tuh kemarin kalau di Jogja ada namanya tebing breksi. Breksi seperti ini. Jadi breksi ini mengalami transportasi. Jadi ini batuan breksi boleh juga disebut namanya epiklastik. Jadi epi itu sudah terbawa ke transportasi, dia agak jauh. Nah, terbawa ke sini. Nah, lihat ya. Kalau breksi maka membedakannya adalah apa? Batuannya campur dia. Campur bervariasi fragmennya ya. Ada fragmen juvenil atau paling kecil,
fragmen sedang, bahkan sampai fragmen matriks yang paling lembut, paling kecil sekali. Nah, ini ada lihat nih, ya, dia bervariasi kan. Nah, lalu lihat di sini ternyata di break sini juga ada batuan yang disebut namanya bom gunung api. Ketika gunung api meletus mungkin sumber erupsinya nggak di sini. Tetapi kalau dalam breksi itu banyak sekali bom gunung api, maka itu bisa dikondisikan dekat dengan sumber erupsi. Karena apa? Bom gunung api itu gini, letusannya namanya tipenya strombolian. Ya, Stromboli itu adalah gunung api yang ada di Sicily itu asalnya, di Itali. Sudah 2000 tahun meletus terus seperti kembang api. Nah, dia mengeluarkan bom. Nah, kalau tipe gunung ini letusannya kita boleh mendekat selama jaraknya masih aman. Ya. Jadi dia letusan, tetapi apa? Magmanya agak cair, gasnya rendah. Suaranya banter bong bong bong, maka dia keluarkan bom saja. Nah, bom itu terbawa sampai sini, lihat nih. Ini namanya bom gunung api, ini lihat nih, satu. Ya. Ini ditulis. Kalau bahasa ilmiahnya boleh sebut bom gunung api, kalau bahasa geologinya namanya aglomerat. Aglomerat, silakan browsing ya. Ini satu ya. Kemudian ada dua. Nah, di belakang saya ya. Bahkan juga nah, seperti ini nih. Ini bom gunung api yang namanya bom kerak roti. Kenapa kerak roti? Ketika bom ini dilontarkan, ya, sudah jadi lava dia, masih membeku, menggumpal, gasnya rendah, maka keluarnya pelan. Maka dia menjadi bom kerak roti atau bread crust bomb bahasa Inggrisnya, bread crust bomb. Artinya apa? Ketika dia jatuh kan dia mau namanya solidifying atau pendinginan, ya. Dia berusaha membeku. Gasnya yang masih di dalam masih terperangkap atau trap. Maka dia bisa keluar, maka dia akan bentuk kulitnya seperti kerak roti, namanya bread crust bomb. Nah, seperti ini ya, seperti itu. Jadi kulitnya tuh dia gasnya gini, gasnya terjebak dia. Jadi ketika jatuh dia, ini udah jadi ya, sebelum jadi bersih, udah jadi nih bom. Maka dia ke bawah jatuh, ya, lalu gasnya itu berusaha untuk keluar, melarikan diri dari tadi batuannya itu, bomnya itu. Maka bentuk kulit-kulit seperti itu, seperti kerak-kerak itu ya. Nah, ini silakan lihat lagi. Nah, jadi breaks itu jangan sampai salah. Di sana itu namanya tufan, beda. Jadi di sini juga sudah berasosiasi sama tuf, ya. Tuf, kemudian fragmen, ya. Fragmen itu tadi bermacam-macam. Sampai ada fragmen bom tadi. Nah, karena dia relatif kecil, maka dia bisa tertransportasi dengan mudah ya. Ini kumpul-kumpul. Nah, artinya kalau banyak bom gunung api begini, saya kira tidak terlalu jauh dari sumber erupsi. Nah, karena ada banyak bom. Bom itu paling jauh bisa sampai 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kalaupun dia meletus besar, ya. Kalau dia banyak bom sekali, maka tipenya adalah strombolian dulu, ya. Tiba-tiba gunung muda ketika meletus, dia ada strombolian juga. Nah, kenapa strombolian tadi itu kan magmanya cair, kemudian kan gasnya rendah. Beda kalau magmanya asam atau felsik tadi ya, mau boker 3 hari, keras dan kental. Kentutnya keluar terus. Wah, itu gasnya tinggi kan? Maka dia akan eksplosif. Nah, ini adalah tipe letusan tapi strombolian ya. Nah, jadi ya apa? Sedimen. Mantap. Oke? Itu ya. Apakah berarti itu muncul karena ada peristiwa gembel itu? Yang ini? Ya. Kalau misalnya ada peristiwa besi gembel, ini kan bukan material awan panas nih. Ya, ini breaking ya. Tetapi juga bisa dimungkinkan ada letusan yang bisa menyebabkan awan panas atau besi gembel. Nah, dalam setiap letusan tidak hanya strombolian. Misalnya dia tipenya vulkanian. Seperti Gunung Semeru. Ya, itu erupsinya vulkania sama strombolian. Gunung Raung, kalau Anda di dalamnya itu cuma strombolian. Suaranya banter tapi jadi rano apa-apaan. Makanya kenapa saya di pinggir kawah aja, karena tahu ilmu. Nah, tapi jangan diikuti ini, pengedan ya. Harus pelajari dulu ilmunya dengan baik ya. Jadi tidak semua gunung api yang meletus itu terus bahaya. Kok di luar negeri itu orang nyendok lava kok di Islandia. Jadi
tipe-tipe lava yang dia sangat cair atau lava Hawaiian itu dia seperti madu aja, dia madu jalan tuh ya. Nah, seperti ini ya, jadi bisa misalkan ya Brady sama Tufan ya. Nanti misalnya ada batuan Tufan ada sendiri. Itu hanya pure, hanya abu vulkanik. Biasanya dari jatuhan. Kalau ini dari jatuhan juga, karena banyak bom sama aliran. Tapi dia mengalami transportasi. Berkumpul di sini menjadi breksi vulkanik. Jadi bukan batuan Tufan, beda ya. Kemudian sampai ke sini jadi sebuah breksi vulkanik. Yang paling gampang fragmen campur ya. Bisa dimengerti tamu Anda dengan mudah. Di batu yang fragmen campur. Tapi ingat jangan salah, bukan batuan campur aduk ya. Kalau batuan campur aduk sudah beda interpretasi. Itu nanti di kompleks melang ya. Lepeng samudra yang terangkat, maka batuannya berwarna-warni. Tadi ini adalah fragmen yang bervariasi atau fragmen. Jadi bukan campur. Oke? Nanti silakan lanjut. Ini kena gaun apa? Ini daun. Ya. Kita geser ke sana, kita terus kita makan siang ya. Ya. Atasnya, kira-kira kenapa? Ini dari proses pendinginannya. Kalau sekunder tidak berkaitan dengan pendinginan, adalah masalah pengendapan. Bagaimana kita bisa melihat yang atas itu bervariasi, dan yang bawah ini relatif seragam. Kita bisa melihat sampai ke sana itu seragam, ya. Ada perbedaan yang atasnya agak bervariasi, yang bawahnya ini kan nggak mungkin artinya atau bisa jadi dia itu terendamkan berkali-kali. Dan itu adalah selang waktu. Kan kalau hujan kan nggak mungkin semalaman terus. Mungkin malam ini ada, besok nggak ada. Nah, kira-kira seperti itu. Mas Ali mungkin ada tambahan? Jadi ada perbedaan waktunya, pengendapannya kayak bikin kue lapis lah. Ada yang pertama terdapat di bawah, kemudian ada nuang lagi di atasnya, sampai ke atasnya. Baru habis itu terjadi bom-bom itu. Nah, yang terakhir ini yang bom keluar salah. bukan keluar. Ini kan sudah tersedimen, sudah mengekar, sudah sekunder. Sekarang gini, kalau lava itu primer apa sekunder? Lava. Primer pas sekunder. Primer. Kalau lahar Sekunder. sekunder. Nah, sudah jelas ya. Berarti kalau sudah lava itu primer kan? Ya. Atau letusan itu primer, ya kan? Ya. Nah kalau sudah jadi lahar berarti sudah mengalami campuran, kemudian mengalami transportasi. Nah itu ya supaya gampang tuh Siap. memahaminya. Oke ya. Jadi kloter-kloteran aja ini. Yang pertama berangkat yang halus-halus, yang kloter dua yang agak-agak kasar. Yang statik duluan. Dulu. Yang satu legi paling belakang. Oh, paling apa? Apa itu satu legi? Tahu nggak? Enggak. Setengah tua lemu gini-gini. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa ada perbedaan, tadi kloternya berbeda berangkatnya. Sehingga dapat. Nah, harapan saya itu nanti gimana? Nah, namanya Ya, bikin kue lapis. ini disebut namanya tadi kemarin tuh saya kasih itu namanya ada di dalam tipe geoheritage toh, namanya sedimentasi. Di pengendapan. Melengkapi tadi kesimpulan yang dijelaskan Mas Abdillah ya, supaya clear tadi jangan sampai salah mana yang primer, mana yang sekunder harus tahu dulu. Ya, jadi ini terus lalu bomnya keluar dari mana keluar udah nempel kan gitu ya. Tinggal tertransportasi. Jadi ini sudah mengalami transportasi. Nah, kalau misalnya tadi banyak bom, lalu di sana bahkan ada singkapan lava, artinya juga transportasinya nggak jauh. Kalau bahasa geologi, bahasa vulkanologi namanya ini masih material proksimal. Ya, jadi proksimal itu dekat dengan sumber erupsi. Nah, itu saya tambahin tuh proksimal nanti saya di rumah. Oh, ini mau. Oke, nanti jangan banyak-banyak supaya nggak pening. Siap. Ya, jadi begitu ya harapan saya dari sini nanti Anda nanti bisa menjelaskan di tempat lain. Artinya pasti ada batuan mirip. Nah, monggo itu nanti dieksplor. Jangan berhenti belajar di sini kemudian selesai 2 minggu lagi lupa. Satu minggu ya wassalam. 1 minggu wassalam, besok bisa wassalam. Benar. Nah, monggo ditingkatkan nanti di browsing
bikin grup belajar. bikin grup belajar. Kalau ada apa namanya, oh saya ketemu singkapan di foto, kirim ke grup. Nanti kita diskusi. Singkapan ya, Singkapan. bukan disingkap. Wah, itu sudah langsung. Terus Pak Langsung udah. mega. Ya kalau melihat yang pertama ini gunung api selatan Jawa pastinya nggak mungkin satu gunung. Pasti banyak gunungnya. Buktinya tipikal gunung api di sini material berbeda tadi sama di Pulau Merah. Ya, warnanya Nah juga. itu cara paling gampang. Jadi setiap gunung api itu punya database. Artinya pasti berbeda-beda. Tanya Mas Andi. Makanya PPGA-nya kan macam-macam. Ya kalau misalkan satunya tipenya satu, kemudian database-nya sama, kemudian semua kalau ketemu apa, misalkan Gunung Raung, lavanya pasti basaltik, kemudian Ijen pasti basaltik. Ya, Enggak begitu. Pasti punya ciri khas. Dalam satu garis pantai yang sangat panjang, mulai dari Meru Betiri sampai ke Alas Purwo, pasti juga banyak sekali gunung api waktu itu. Entah 2, entah 3, entah pernah satu besar kemudian jadi kaldera besar, dan tumbuh gunung-gunung api kecil. Itu proses sudah kita nggak ketahui sekarang. Kita hanya melihat nisan-nisannya ada di sini. Berarti bisa di garis bawahi sekitaran sini dulu ada gunung berapi besar gitu. Kalau ngelihat singkapan-singkapan Ya pasti ada gunung api di sini. kan berapi Kalau Tapi kira-kira perlu nggak kerucut begitu? nggak harus. Enggak. Nggak Kenapa enggak itu? Tadi bisa keluar lewat celah-celah atau ke samping. Nggak harus melur. Tapi kan tadi Laharnya. saya bilang yang kok lahar, nah ini salah mana toh? Lavanya, maaf, lavanya. Lavanya. Artinya apa? Gunung api itu tidak harus kerucut. Kerucut. Kalaupun sudah ada kerucut, kalau tadi saya jelaskan keluar dari celah-celah itu Celah-celahnya. bukan seperti ini. Itu namanya erupsi samping, namanya samping. fissure eruptions ya. Itu terjadi kalau Anda misalnya ke Gunung Gamalama akan tahu, atau Gunung Mount St. Helens di Washington di Amerika, itu erupsi samping dan sebenarnya banyak. Yang berau bukan ya. Nah, kaldera dia, ya dari kaldera. Nah, gunung api itu tidak harus tinggi atau strato atau sinderkun, ya, atau tadi kerucut single itu, ya. Tetapi apapun yang dari perut bumi magma itu Magmanya. keluar ceret gitu ya, itu sudah gunung api. Mungkin bentuknya bisa lava bantal, kemudian aliran, ya bisa seperti itu, ya. Jadi itu sudah gunung api itu, jadi tidak harus tinggi. Namanya gunung api purba tapi lava bantal yang bisa deteksi, dianalisa. Jadi itu hanya masalah namanya kalau bahasa geologi yang paling gampang hanya masalah jenisa. Jenisa itu pembentukan itu ya. Nah, jadi ada yang mono, ada yang tadi multi ya. Nah, jadi gunung api tidak harus yang kerucut ya. Nah, jadi ini sudah jelas gunung api karena ada tadi itu magma yang keluar itu sudah gunung api, tidak harus jadi apapun magma yang keluar itu namanya gunung api. Ya, Dalol gunung api. gunung api. Ya, dia lapangan fumarol namanya. Jadi bedanya kalau dalol itu adalah dia proses kimianya yang lebih kuat. Ya. Jadi sulfatnya tinggi, sulfatarnya tinggi dan dicampur dengan kandungan garam. Nah, jadi makanya di dalol juga diambil tuh garamnya. Jadi dia bercampur dengan juga termal. Nah, termal ini bisa membentuk travertin. Nah, wah, Pak, jauh lagi nih. Nah, jadi travertin itu gini, kalau Anda ada sumber air panas, itu pasti nanti ada ada kapurnya, ya kemudian ada sulfatnya. Ini kalau mengendap jadi bisa warna-warni tuh. Jadi Batuannya itu. dicari menjadi batuan namanya travertin tuh. Itu dari tadi karbonat. Jadi kalau karbonat itu jangan salah. Itu hanya membedakan. Tadi kalau mungkin masih bingung, apa itu karbonat sih? Bukan nanti penjelasannya itu yang gampang dikasih SIL, bukan. Karbonat gampang, artinya yang non beku atau non vulkanik, selesai sudah. Wes aman. Ya, itu namanya karbonat. Cuman ini karbonat ini bahasa geologis saja. Ya, jadi batuan non vulkanik disebut karbonat supaya ditambah gitu. Ya, jadi nanti karbonat yang kemarin Pak batu gamping, nah, itu benar, tapi karbonat itu gampang. Non vulkanik. Itu ada non Non-vulkanik. vulkanik selesai. Ya. Non batuan beku ya. Baik beku dalam ataupun beku luar. Lava itu batuan beku luar, ya kan? Bom batuan beku luar. Kalau granit kira-kira apa? Granit Dalam. Dalam. Nah, jadi adalah dia magma yang membeku di dalam. Nah, seperti itu. Oke ya? Siap. Mantap. Jadi kalau Mantap. granit kita tambahin ya, kristalnya besar-besar. Jadi karena satu batuan isinya kan berbagai macam kristal. Nah itu besar-besar. Kenapa? Karena pertumbuhannya lama. Tapi kalau langsung keluar dari bentuk kan langsung mendingin, cepat.
sehingga belum sempat membentuk sebuah kristal-kristal mineral, kemudian jadilah seperti ini. Jadi nggak kelihatan kan, isinya itu nggak kelihatan kan, kalau kasat mata kan harus dipakai mikroskop. Tapi kalau misalkan granit, dilihat kasat mata sudah bisa kelihatan, banyak sekali materialnya. Bayang ya, jadi ada waktu untuk bertumbuh. Jadi dibiarin bertumbuh 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau lava ini kan keluar 1 jam selesai. Hanya berapa bulan kemarin saya sampaikan oleh Mas Andi pendinginannya, kira-kira begitu. 8 bulan. Itu kalau dia lava dia cepat sekali. Nah kadang kalau lava yang keluar dari magma tadi, kemudian tadi membantal, kan disebut lava bantal tuh. Nah tadi karena proses namanya, kalau bahasa ilmiahnya namanya tekanan hidrostatis atau tekanan tadi yang agak dalam, sehingga dia membantal. Nanti juga kulitnya, tekstur atau kulitnya itu juga bervariasi. Biasanya dia teksturnya perlitik, seperti kulit bawang, dioncek itu kan bisa. Nah, jadi batuan beku kalau saya jelaskan Mas Abdillah itu juga nggak cuma lava sama tadi itu sama bom. Kalau saya sebutkan banyak sekali. Ada nanti obsidian, ada lapili, ada blok, ada boulder, ya kan nanti pasti banyak. Kalau yang tadi membukunya lama, prosesnya itu namanya material awan panas. Itu agak lama. Tadi kenapa? Jadi gini nih caranya. Ini gunung api, ya. Lalu dia meletus. Jadi untuk membedakan 3 jenis produk erupsi nih, ya. Gunung api meletus, ya. Kalau meletus itu misalnya dia eksplosif tipenya atau misalnya dia leleran, efusif ya. Kalau meletus maka dia akan keluar awan panas. Awan panas, set. Ya kan? Awan panas ada 3 lagi. Aliran ini, jatuhan dari atas. Ini nggak bahaya, nggak apa-apa. Asal nggak masuk di hidung, dia nggak panas, oke ya. Lalu seruakan. Seruakan itu begini. Ketika material ini diletuskan, ya kan, maka namanya piroklastika atau awan panas. Kalau piroklastika bisa dijelaskan, piro itu api, klastik adalah hancuran. Ya, ini anggaplah ini kubah lava atau kawah yang terbongkar, ya, karena erupsi eksplosif. Maka dia akan runtuhkan atau ke atas. Kemudian materialnya datang nih. Yang berat-berat itu nanti menjadi aliran kan. Tetapi ada yang lebih ringan lagi, yang juvenil, yang abu dan gas. Itu duluan. Ini tidak berbunyi. Dia bahkan lembut sekali. Tapi panasnya masih sekitar 800 derajat. Jadi sebelum aliran, maka akan seruakan dulu nih. Nah ini yang ditambah lagi. Kalau misalnya seruakan, maka dia pasti materialnya abu saja nanti yang kedeteksi ya. Ingat, bukan lava. Jadi kalau material awan panas itu pasti nggak ada lava. Komponennya lava yes, karena dari kubah, kalau ada kubah, ya kan. Jadi ingat, aliran pertama nih, ya, seruakan sudah jalan nih. Ini contoh waktu erupsi Merapi 2010, ya, tanggal 26 itu seruakan dulu namanya, atau pyroclastic shock bahasa Inggrisnya yang kayak Inggris ya, SURJE, nanti di browsing. Namanya pyroclastic shock atau tadi itu seruakan piroklastika, ya, awan panas seruakan, boleh. Jadi seruakan duluan ini, duluan dia kenceng nih. Wah ini bisa naik bukit ini banyak sekali ya. Dia tidak mengalami tumpukan atau endapan yang tinggi seperti aliran. Kalau aliran begitu dia subur, tergantung volumenya yang ada di kawah, ya kan, atau ada di gunung itu, kayak divisnya di bangunannya itu. Aliran pertama kan masih panas nih, ya kan, lalu mengendap masih panas. Dia belum sempat membeku, tambah lagi erupsi susulan. Nah, di dalam kan masih terperangkap, tambah lagi susulan. Nah, sehingga ini yang tadi perlu waktu lama untuk pendinginan. Makanya kalau tipenya gunung api letusannya memang bermacam-macam, termasuk materialnya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang penting kuncinya itu jangan sampai salah, membedakan lahar, lava, magma dulu, kemudian material awan panas, batuan beku. Masih macam-macam tuh, nanti belum ada obsidian, belum ada lapili, belum ada skoria. Penting enggak nanti? Ada pumice. Skoria dan pumice sama, dia vesikular, dia berrongga-rongga, tapi ada penjelasannya. Kalau banyak pumice berarti tipe letusan seperti apa? Kalau ada pumice pasti eksplosif, misalnya begitu. Pasti gitu. Ya, asam ya. Ya, dia pasti asam dan tekanan gasnya tinggi, ya. Sudah 3 hari nggak boker, kentutnya keras, dia pasti kentut duluan toh. Ya. Di dalam keras tuh menggumpal, maka bisa kentutnya keras duluan itu bareng gitu ya.
Ini analogi ya, tapi itu boleh, itu kentutnya duluan karena gasnya tinggi, udah 3 hari nggak boker, nah kayak gitu. Jadi sama, makanya gunung api itu ketika ada orang kadang bilang ada nggak hubungannya gempa dengan gunung api? Ada gempa ini meletus, tidak secara langsung. Anggap saja kamu beli Coca-Cola nih, kamu beli Coca-Cola terus dikocok-kocok, nah sudah itu, maka dia akan mengalami konveksi di dalam itu ya. Nah, jadi secara tidak secara langsung, tapi bisa mempengaruhi, tapi tidak secara langsung. Sama seperti Coca-Cola dikocok itu maka kalau dibuka langsung blot. Ada pengaruhnya. Ya, tapi tidak secara langsung. Ada yang tidak ada pengaruhnya, ada, tapi ada yang nggak secara langsung, itu aja. Kadang-kadang ada gunung api aktif karena di zona graben, zona patahan yang nanti dilihat lagi di zona patahan. Itu biasanya di dalam zona patahan, ya sesar namanya itu. Nah, itu biasanya juga banyak gunung-gunung api itu. Kalau ada pernah ke Sumatera itu dari Lampung sampai Aceh itu patahan Sumatera, sesar Semangku. Ya. Jadi ada juga patahan Lembang, patahan Opak di Merapi, banyak sekali. Itu ilmu baru lagi. Sama dengan plate. Plate bukan. Kalau plate itu kan lempeng. Lempeng itu samudra. Ini misalnya tadi kan disebut sama Mas Abdillah nih ya, biar clear nih, pakai bahasa yang gampang. Tadi kan Mas Abdillah nyebut subduksi, udah tahu semua. Bukan. Subduksi tahu? Kemarin Itu bahasa memang ilmiah. Subduksi tahu artinya? Hah? Lah kemarin subduksi. Nah, jadi bahasa sekarang bahasa diganti. Jadi namanya diganti dengan kolisi atau tabrakan saja. Kalau subduksi berarti dari lempeng samudra dengan lempeng benua. Jadi yang lempeng samudra ini masuk dalam lempeng benua. Subduksi. Nah, itu penting tahu. Jadi Jawa ini mau sampai dari ujung sampai ujung ini di zona subduksi sampai Flores, Bali, Lombok itu di zona subduksi. Alah yang paling gampang zona pertemuan dua lempeng selesai. Nanti barangkali tamu yang awam kalau ada guiding apa itu subduksi gitu. Gampang saja pertemuan dua lempeng ya. Ya lempeng bergeseran sama gesekan sama apa? Beda. Beda ya? Bukan. Jadi gini. Ini kan kalau misalnya subduksi itu kan dia dari namanya konvergen, jadi bertemu. Ya, beda dengan divergen yang menjauh. Sama, jadi misalnya ketika gempa itu juga ada patahan. Patahan juga ada patahan normal, ada patahan slip, ada strike, ada datar dan sebagainya. Patahan naik turun. Wah, ini perlu waktu lagi, Mas. Nanti tahun depan tidak lagi. Jadi ini untuk memperkaya ya. Yang penting satu, sebagai manfaat wisata, karena ini di kegunung apian di sini, jangan sampai salah menyebut lahar, lava ini dulu, lalu primer sekunder ya. Lalu tadi itu bedanya breksi dan tufan. Jadi yang paling Anda temui sini, nggak usah jauh-jauh sampai plate-plate segala. Cukup dengan ini jalur pertemuan dua lempeng selesai ya. Anda nggak nyebut subduksi nggak apa-apa, tapi itu tamu akan paham. Kecuali tamu yang spesifik ya. Karena saya yakin kalau tamu umum, misalnya mama arisan, opo kuwi Mas? Ki apa UT-UT apa kan gitu. Ya, habis Ya. tadi. Jadi lebih gitu. Jadi kalau misalnya ditambahkan Bu, kalau bahasa ilmiahnya namanya subduksi, tapi yang gampang aja ya. Pertemuan dua lempeng wis rampung ya. Nanti kalau dia tanya lempeng apa Mas? Nah, kan berarti interest. Jangan dijelaskan lempeng ini dan lempeng ini tidak perlu. Dua lempeng, nanti kalau dia tanya berarti masuk. Pak Eko, nah gitu ya. Jadi berarti tamunya udah mulai interest. Ya. Nah itu nanti teknik guiding. Jadi jangan jelaskan semua lengkap ya. Nanti malah kayak kuliah. Oke? Jadi seperti itu ya. Tamu nanya masuk.